Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 148-150. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 148. Pikiran Sera saat ini terbagi-bagi. Tidak hanya memikirkan Giska, ia juga menunggu kabar dari Diego tentang Pras yang dikabarkan memberi respon saat Diego sedang menghubunginya semalam. Namun, hingga siang ini Diego belum juga memberinya kabar. Tentang Giska pun polisi belum ada informasi. Untuk sementara biar aku yang tangani pekerjaan di kantor. Kamu fokus saja pada Giska. Ucapan Cory tadi pagi sedikit mengurangi bebannya. Sahabat sekaligus orang kepercayaannya di kantor itu semalaman tidak tidur menemaninya. Setelah sarapan, Cory pamit pulang karena hendak bersiap-siap ke kantor. Nyonya Sera, ada polisi datang. Loli tergopoh-gopoh menghampiri Sera di kamar. Apa, polisi? Ya, saya segera ke sana. Sera bergegas mengenakan hijabnya. Langkah kakinya mengiringi detak jantungnya yang berdegup lebih cepat saat mendengar ada polisi yang datang. Wanita itu sangat takut jika berita yang akan disampaikan polisi itu bukanlah yang ia harapkan. Berkali-kali Sera menghela napas panjang hingga ia tiba di ruang tamu. Dua orang pria berseragam polisi berdiri dan mengangguk sopan ketika melihat kedatangan Sera. Selamat siang, Bu Serani. Siang, Bapak-bapak. Silakan duduk. Bagaimana? Apa anak saya sudah ditemukan? Tenggorokan Sera seakan tercekat ketika menanyakan hal itu. Begini, Bu, salah satu polisi itu memajukan dan menegakkan tubuhnya yang berada di sofa. Sera menunggu dengan dada berdebar-debar karena cemas. Sebenarnya kemarin siang seseorang sudah berhasil menemukan anak ibu, lalu bernegosiasi dengan penculiknya, hingga berhasil membawa pulang anak ibu. Tanda seru petik 2, Sera mengerutkan keningnya. Ila masih berusaha mencerna kalimat yang dilontarkan polisi itu. Semua yang dilakukan orang itu berada dalam pengawasan kami. Setelah putri ibu berada di tempat yang aman, kami bergegas menangkap para penculik itu dan berhasil mengamankan beberapa orang. Sayangnya hingga sekarang kami belum berhasil mengetahui motif dari penculikan ini, Bapak-bapak, jadi di mana anak saya sekarang? Apa saya sudah bisa menjemputnya? Sera mengabaikan penjelasan panjang lebar kedua polisi itu. La terlampau senang saat mendengar putihnya berada di tempat yang aman. Kami akan mengantar ibu ke sana sekarang. Baik, Pak, saya bersiap dulu. Pak Yono, siapkan mobil. Loli, tolong siapkan satu setel pakaian Giska. Sera bergegas bangkit dan berjalan terburu-buru menuju kamarnya, hanya untuk meraih tas cangklong dan ponselnya. Lalu dengan langkah cepat bergegas menuju mobilnya. Loli menyerahkan satu tas berisi satu setel perlengkapan Giska. Terima kasih, Loli. Saya titip pangeran. Jangan terima tamu siapapun sebelum saya pulang. Pesan Sera sebelum menutup pintu mobil. Pak Yono mengemudi mengikuti mobil polisi yang berada tak jauh di depannya. Jangan sampai ketinggalan, Pak. Pesan Sera saat terjebak di kemacetan. Mereka keluar rumah bersamaan dengan jam makan siang kantor, hingga di mana-mana macet. Yuyun, sebentar lagi Sera akan datang menjemput Giska. Kamu sudah persiapkan dia. Beberapa menit yang lalu Agung dihubungi oleh polisi bahwa Sera sedang menuju ke rumahnya. Sudah, aku pakaikan baju yang aku beli di pasar tadi. Nenek lampir itu harus mengganti semua tenagaku selama mengurus anak itu, ujar Yuyun pelan. Rumah kontrakan yang hanya terdiri satu ruang yang multifungsi itu bisa mendengar dengan jelas setiap siapapun yang bicara di dalamnya. Melihat keakraban Giska dan Cika, ia juga tidak ingin Giska mendengar ucapannya tadi. Dia anakku, berarti anakmu juga. Agung kembali mengingatkan istrinya itu. Yuyun hanya menanggapinya dengan cemberut. Pandangannya kembali melihat Giska yang sedang menggambar untuk Cika. Bocah 2 tahun itu terlihat sangat senang dan bahagia sejak kehadiran Giska. Adik Cika mau gambar apa lagi? Oh ya, kita buat boneka beruang, ya. Kakak punya 2 di rumah. Nanti kapan-kapan adik Cika ikut ke rumah kakak, ya. Cika mengangguk memperhatikan gambar yang sedang dibuat Giska. Lalu bocah itu bertepuk tangan kegirangan melihat gambar yang sudah terbentuk. Keduanya sangat menikmati kebersamaan mereka. Giska pun seakan melupakan sejenak kerinduannya pada sang bunda. Mobil Sera berhenti di tepi jalan, tepat di belakang mobil polisi.
Sera turun dan berjalan mengikuti kedua polisi itu, memasuki gang kecil yang padat oleh rumah warga. Jadi, kita sekarang ini ke rumah siapa, Pak? Tanya Sera penasaran. Rumah orang yang menyelamatkan putri ibu. Dia yang melaporkan pada kami. Lapor, gumam Sera tak mengerti. Namun ia menunda untuk bertanya lebih lanjut. Yang terpenting saat ini ia harus bertemu putrinya dan membawa pulang secepatnya. Mereka tiba di depan rumah kontrakan yang berderet terdiri dari beberapa pintu. Para warga saling berbisik dan mendekat karena ingin tahu. Kedatangan polisi di wilayah itu menimbulkan pusat perhatian warga sekitar. Maaf Pak, mau cari siapa? Seorang wanita yang merupakan salah satu penghuni kontrakan itu mendekati kedua polisi. Saya mencari rumah Pak Agung. Yang mana rumahnya? Sera sempat terkejut mendengar nama yang disebutkan salah satu polisi itu. Oh, yang paling ujung itu, Pak, tunjuk wanita itu. Setelah mengucapkan terima kasih, kedua polisi itu mendatangi rumah yang paling ujung. Sera menunggu di belakang kedua polisi itu dengan dada berdebar. Bayangan wajah Giska terus membayanginya. Pada ketukan kedua, pintu kontrakan itu terbuka dan munculan seorang pria yang tidak asing bagi Srani. Selamat siang Pak Agung, kami mau menjemput korban penculikan kemarin. Oh ya, silakan masuk, Pak, Bu. Untuk tidak memperpanjang masalah, Agung berpura-pura tidak mengenali Sera. Maaf, Pak Agung, kami hanya mengantarkan Bu Srani ke sini. Apa putri ibu Sera sudah siap? Bunda, tanda seru petik 2 petik 2. Giska, tanda seru petik 2. Giska yang melihat kedatangan bundanya, spontan berteriak dan menghambur ke pelukan Sera. Keduanya menangis haru. Baiklah, Bu Sera. Kami hanya mengantar sampai di sini. Nanti kami akan hubungi ibu kembali untuk diminta keterangan ke kantor. Kami permisi dulu. Terima kasih, Pak, ucap Sera saat kedua polisi itu melangkah pergi. Masuklah, Sera. Agung menggeser tubuhnya agar Sera bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam kontrakan sempitnya. Tatapan Sera berserobok dengan wanita berdaster kuning tanpa lengan yang muncul dari dapur. Bunda ini Tante Yuyun. Tante ini baik. Ini baju yang Giska pakai dari Tante Yuyun. Sera menoleh pada Giska dan Yuyun bergantian. Keningnya berkerut. Lah baru menyadari pakaian yang dikenakan Giska bukan lagi seragam sekolah, melainkan setelan kaos dan celana selutut yang pas di tubuh putrinya. Kalau ini adik Cika, lucu deh, Bunda. Adik Cika ini yang temani Giska main. Yuyun, Mas Agung, terima kasih sudah merawat Giska dengan baik. Sera kembali memeluk putrinya. Oh ya, sebagai ucapan terima kasih saya, tolong ini diterima. Sera mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan meletakkannya di depan Agung. Tidak, Sera, Giska adalah anakku. Aku tidak pantas menerima ini. Agung kembali mendorong uang itu ke hadapan Sera. Jangsok nggak butuh, Mas. Udah terima aja, protes Yuyun. Sera lalu meraih uang itu dan kembali menyodorkannya di depan Yuyun. Terima kasih, Yun. Ini ambillah. Tanpa ragu Yuyun meraih uang itu dari tangan Sera. Kalau begitu aku pergi dulu. Sera berdiri diikuti oleh semua yang ada di ruangan itu. Yuyun memakaikan tas sekolah Giska tanpa bicara. Sementara Cika tampak sedih melihat Giska sudah bersiap-siap memakai tas ranselnya. Adik Cika, kakak pulang dulu. Nanti Cika main ke rumah kakak, iya. Giska memeluk dan mencium Cika sebelum keluar dari kontrakan Yuyun. Agung mengantar Sera dan Giska ke ujung gang. Mas, apa Mas Agung tahu siapa yang menculik Giska? Agung menghela napas panjang, namanya Ronald. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, Ronald memintaku untuk menculik Giska. Namun, aku menolak, karena aku pernah dibawa ke markas mereka. Dengan mudahnya aku menemukan Giska di sana dengan berpura-pura menyetujui kerjasama mereka. Sera ternganga mendengar penjelasan dari Agung. Siapa sebenarnya Ronald itu? Aku tidak tahu, tapi sepertinya ada hubungannya dengan suamimu, Tirta. Bab 149. Penculiknya ada hubungannya dengan Pras. Kamu jangan ngaco, Mas. Bantah Sera sedikit kesal. Maaf, maksud aku bukan gitu. Sepertinya yang namanya Ronald itu suruhan musuhnya suami kamu. Sera terdiam, musuh Pras pasti banyak. Belum lama ini suaminya hampir saja dihabisi oleh musuhnya. Sera, maaf, aku boleh tanya sesuatu? Apa? Sera berhenti persis di samping mobilnya. La meminta Giska untuk masuk lebih dulu. La tidak mau Giska mendengar pembicaraannya dengan Agung. Apakah pernikahanmu dengan Tirta baik-baik saja?
Sera sontak menoleh menatap Agung dengan tatapan nanar. Mas nggak berhak nanya itu padaku. Ketus Sera tidak suka. Maaf Sera. Sekali lagi aku minta maaf. Aku nggak ada maksud apa-apa. Aku hanya khawatir jika Tirta menyakitimu. Agung bicara hati-hati. Cukup, Mas. Jangan mentang-mentang Mas Agung sudah membantuku menemukan Giska. Bukan berarti Mas bisa seenaknya ikut campur dengan rumah tanggaku. Permisi. Astaga, Sera. Aku nggak bermaksud. Agung terhenyak melihat Sera langsung masuk begitu saja ke dalam mobilnya. Kemudian mobil itu berlalu tanpa ada seorang pun yang berpamitan padanya. Sampai kapanpun aku akan selalu salah di mata kamu, Sera. Gumam Agung pelan. Lah menatap mobil mewah Sera hilang di ujung jalan. Agung memutar tubuhnya hendak kembali ke kontrakan. Namun ketika mulai melangkah, sayup-sayup ia mendengar tangisan bocah yang tak asing baginya. Mas, tanda seru. Buruan sini, Mas. Ini Cika nangis terus. Agung melihat Yuyun tergopoh-gopoh menghampirinya sambil menggendong Cika yang sedang menangis. Kedua tangan Agung meraih Cika. Yuyun nampak kewalahan karena Cika terus mengamuk. Kakak, kakak. Cika terus menangis sambil berteriak. Sini sama ayah. Cika mau sama Kak Giska, iya. Besok kita main ke sana, iya. Seolah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Agung, Cika perlahan mulai tenang. Lalu mereka bertiga kembali pulang ke kontrakan. Hingga malam menjelang tidur Agung masih banyak diam. Melihat hal itu Yuyun kesal dan menduga Agung kembali memikirkan mantan istrinya. Mas Agung kenapa, sih? Kok dari tadi diam terus? Awas ya, kalau sampai mau balikan sama si nenek lampir itu. Yuyun menghempaskan tubuhnya di kasur busa. Kemudian merebahkan tubuhnya tepat di samping Agung. Malam ini ia sengaja memakai pakaiannya yang paling seksi. Cika sudah tertidur pulas sejak 1 jam yang lalu. Yuyun mulai memancing suaminya, namun Agung nampak masih asik dengan ponselnya. Yuyun berdecak kesal, karena tak dihiraukan oleh Agung. Akhirnya ia memilih untuk tidur lebih dulu. Agung memandang layar ponselnya dengan cemas. Beberapa kali Ronald mengancamnya. Pria itu sangat marah karena Agung telah menggagalkan rencananya. Yun, mulai besok kita cari kontrakan baru. Apa? Memangnya kenapa, Mas? Yuyun spontan bangkit dan duduk di sebelah Agung. Ronald marah karena aku menyerahkan Giska pada Sera. Aku khawatir Ronald akan datang ke sini dan menyakiti kalian. Bikin susah aja si nenek lampir itu. Yun, mending kita siap-siap sekarang. Besok pagi-pagi kita pindah. Dengan malas-malasan Yuyun bangkit dan mulai meraih pakaian mereka yang jumlahnya tidak seberapa, dan memasukkannya ke dalam kardus. Memangnya kita mau pindah kemana, Mas? Tadi aku sudah hubungi Mbak Lastri. Sementara kita tinggal sama dia dulu. Tinggal bareng sama kakakmu yang pemalas itu. Yuyun melebarkan matanya. Udah nurut aja apa kataku. Yang penting aku masih bisa nafkahin kalian. Agung ikut membantu mengikat beberapa kardus. Kalau sudah selesai, sini aku peluk. Agung merentangkan kedua tangannya. Dengan bersemangat Yuyun pun memeluk suaminya dengan gerakan sedikit gaduh. Setelah mengintip dan memastikan Cika masih tertidur pulas, Yuyun menarik tirai yang membatasi kasur mereka dan kasur Cika. Sementara satu tangan Yuyun dengan mudahnya mengganti lampu kamar dengan lampu tidur. Ayo, Mas, aku mau sekarang. Agung selalu tersenyum senang setiap Yuyun tak sabaran menginginkannya. Tanpa menunggu lama lagi, Agung sudah membuat Yuyun menggelepar 2 kali. Permainan mereka selalu panas dan menyenangkan. Satu hal yang membuat mereka tak bisa saling berpisah. Keduanya memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama. Saling menyenangkan dan memuaskan satu sama lain. Hingga keesokan harinya, di pagi buta, Agung telah membangunkan Yuyun untuk bersiap-siap. Ia tidak mau orang-orangnya Ronald datang mencarinya sebelum ia pindah. Kenapa pagi banget, sih, Mas? Aku, kan masih capek. Yuyun bangun sambil menghentak-hentakkan kakinya. Sudah jangan ngambek terus. Nanti sampai rumah Mbak Lasti kamu tidur lagi. Agung bergegas memesan taksi online. Barang bawaan mereka tidak banyak. Hanya 3 kardus berisi barang dan pakaian, serta 2 kasur busa lipat yang sudah sangat tipis. Mas, rumah Mbak Lasti bukannya di dekat rumahmu yang dulu. Sekarang rumah besar itu siapa yang nempati? Tanya Yuyun saat mereka sudah di perjalanan. Cika yang masih tidur berada di pangkuan Yuyun. Aku nggak tahu, sepertinya kosong, sahut Agung asal, daripada kosong mubazir gitu.
mending kamu minta sama nenek lampir itu agar kita aja yang menempati. Agung tidak merespon ucapan Yuyun yang menurutnya asal bicara tanpa pikir panjang. Pria itu malah kembali terngiang kata-kata Sera kemarin. Jangan mentang-mentang Mas sudah menemukan Giska untukku, bukan berarti bisa seenaknya padaku. Sera, lirik Agung tanpa sengaja, hingga membuat Yuyun meradang. Apa? Mas bilang apa barusan? Mas menyebut nama nenek lamper itu. Suara Yuyun nyaris menjerit, hingga Cika pun terjaga, sementara Agung tidak mau berdebat. La memejamkan matanya hingga tiba di depan rumah Lastri. Agung sibuk menurunkan barang-barangnya dari taksi online. Lalu mengangkat Mia hingga le depan rumah kontrakan Lastri. Rumah yang disewa Lastri memiliki 2 kamar tidur. Mereka sepakat akan membagi 2 kamar itu. Kamu janji ya, Gung? Bayar kontrakannya dibagi 2. Aku nggak mau kalian numpang gratis di sini. Yuyun cemberut. Belum apa-apa kakak iparnya itu sudah sangat perhitungan. Kamu juga, Yun. Di sini jangan malas-malasan. Nggak sama dengan di rumahmu. Aku ini kerja banting tulang, kamu di rumah harus bisa bagi waktu. Pokoknya semua kerjaan harus rap, Lastri bicara dengan tangan dilipat di depan dada. Loh, kok gini sih, Mas? Memangnya aku di sini babu? Aku nggak mau diatur-atur gini, Mbak. Ketus Yuyun kesal. Lastri melengos. Udah jangan protes. Udah bagus Agung mungut kamu di jalanan. Kalau enggak, kamu sama anakmu itu udah jadi gembel. Lastri berlalu masuk ke dalam kamarnya. Ia tak menghiraukan umpatan Yuyun. Sedangkan Agung yang sedang malas bicara memilih diaren dan menyibukkan diri membereskan barang-barang mereka. Mas, sampai kapan kita tinggal di sini? Sampai keadaan aman, Yun. Setidaknya ketika aku nggak di rumah, satu ada Mbak Lastri dan anak-anaknya yang temani kamu dan Cikambak Lastri kerja di toko seberang sana. Jadi, bisa sering-sering pulang. Yuyun hanya mendesah malas mendengar penjelasan Agung. La tak bisa bicara apa-apa. Tak akan merubah apapun, pikirnya. Bagaimana keadaan Tirta, Dok? Diego masih terus memantau kondisi Tirta. Pasien sudah sadar, tapi masih belum stabil. Jelas Dr. Franz, apa boleh saya menjenguknya? Silakan. Dr. Franz mengangguk. Sejak Tirta membuka matanya kemarin dan menyebut nama Giska, Diego sama sekali belum bisa menemui Tirta. Jantungnya berdebar ketika melihat Tirta sudah membuka kedua matanya. Lah khawatir Tirta akan berpikiran sama seperti Opa Vincent. Mencurigai dirinya atas kondisi perusahaan yang semakin memburuk Tirta. Kamu sudah sadar, Diego? Terima kasih. Suara berat Pras terdengar serak. Beberapa kabel yang menempel di dadanya masih tersambung dengan alat medis. Diego mengangguk dan tersenyum lega karena Pras masih mempercayainya. Kenapa Opa dan Omaku tidak pernah menengokku? Tanya Pras lagi dengan napas yang belum stabil. Diego tersentak. Lah terheran. Dari mana Pras tahu kalau Opa dan Omanya tidak pernah masuk menengoknya ke ruangan ini? Mereka datang. Tapi, hanya melihatmu dari balik kaca itu. Pras hanya diam. Maaf, sebenarnya Sera dan kedua anakmu mau ke sini tapi. Jangan ke sini. Sangat berbahaya. Pras menyangga ucapan Diego. Aku harus segera sembuh. Aku harus kembali ke Indonesia. Liar Pras terbata-bata. Ya, Tirta, segeralah sembuh. Diego, kamu ambil laptopku. Di sana ada sesuatu yang bisa menyelamatkan perusahaan kita. Tolong, hanya kita berdua saja yang tahu hal ini. Jangan beritahu siapapun, termasuk Opa Vincent. Diego nampak gelagapan. Apa dia harus katakan pada Pras bahwa laptop Pras saat ini ada di tangan Opa Vincent? Bab 150. Kamu baru saja sadar, Tirta. Apa tidak sebaiknya jangan terlalu banyak berpikir dulu? Utamakan kesehatanmu dulu. Diego mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku ingin semua cepat beres. Aku ingin segera pulang. Pras bicara dengan napas berat. Baiklah, nanti sepulang dari sini, aku akan cek laptopmu. Oh ya? Apa kamu nggak mau bicara dengan Serani? Hembusan napas Pras terdengar panjang dan dalam. Tenggorokannya tercekat setiap mengingat Sera dan anak-anaknya. Apa, istriku tahu dengan kondisiku? Tanya Pras cemas. Diego mengangguk ragu. Maafkan aku, karena kamu tak kunjung sadar, aku terpaksa mengabari Sera. Pras tersenyum getir. La membayangkan Sera pasti sangat mencemaskan dirinya. Bagaimana keadaan mereka? Diego tidak mengatakan tentang penculikan Giska. Sampai hari ini ia juga belum mendapat kabar berikutnya dari Serani. Baik, mereka baik, jawab Diego gugup.
Tolong hubungi istriku. Aku mau bicara. Diego mengangguk, lalu meraih ponselnya dari saku jas. Pria itu memutuskan untuk mengirim pesan lebih dulu pada Sarah. Bagaimana Giska? Tirta sudah sadar. Dia mau bicara, sebuah pesan singkat yang ditujukan pada Sarah, namun tak kunjung dibalas. Diego khawatir Tirta akan kembali drop jika mengetahui keadaan Giska. Wah Tirta, sepertinya Sarah sedang sibuk. Nanti aku akan coba menghubunginya kembali. Aku kembali ke kantor, istirahatlah, jangan banyak pikiran. Sepeninggal Diego, Pras kembali berpikir tentang perusahaan, juga tentang keluarganya. Mustahil jika ia tidak banyak pikiran. Apalagi saat ini Opa Vincent tidak pernah muncul menengoknya. Selama tidak sadar, La bisa merasakan siapa saja yang mendekatinya. Namun tubuhnya tak mampu untuk bergerak. Sarah, aku sangat rindu. Batinnya sungguh ia tak sabar ingin memeluk istri tercintanya itu. Sarah kembali kewalahan karena pangeran rewel lagi. Bocah itu tidak lagi mau minum ASI. Padahal menurut dokter, walau sedang hamil tetap bisa menyusui. Maka dari itu Sarah terus mengkonsumsi susu dan makanan bergizi. Namun pangeran tetap saja rewel. Setelah semalaman kurang tidur, pagi itu Sarah bersiap hendak ke kantor. La menyempatkan diri untuk membuka ponselnya di meja makan saat sarapan. Astaga, pesan Dati Diego. Sarah menghempas napas kasar, menyesal karena meninggalkan ponselnya semalaman di ruang kerjanya. La melirik arlojinya. Ada rasa ragu menghubungi Diego saat ini, karena di sana saat ini menjelang tengah malam. Akhirnya Sarah memutuskan untuk mengirim pesan. La mengabarkan bahwa Giska sudah ditemukan. Sarah mengatakan bahwa orang yang menculik Giska kemungkinan besar adalah musuh Tirta. Hingga kini polisi tidak berhasil membuktikan motif yang kuat atas penculikan itu. Diego bernapas lega saat menemukan laptop Pras di ruang atasannya itu. La bergegas membawa laptop itu ke ruangannya. Setelah berhasil membukanya, Diego berusaha mencari apa yang dikatakan Pras di rumah sakit kemarin. Benar saja, Pras ternyata memiliki cara agar perusahaan tetap berdiri walaupun semua harus dijalankan mulai dari nol. Diego mendapatkan informasi dari orang kepercayaannya bahwa semua investor dan relasi perusahaannya kini bekerja sama dengan sebuah perusahaan baru. Ternyata perusahaan baru itu menawarkan keuntungan lebih dari yang diberikan perusahaan Tirta. Satu dengan rasa penasaran, Diego mencari tahu siapa pemilik perusahaan baru itu. Ternyata seorang pria asal Austin. Karena merasa ada yang tidak beres, Diego terus memerintahkan orang kepercayaannya untuk menyelidiki perusahaan baru tersebut. Hingga ia mendengar sebuah kenyataan yang mengejutkan. 50% saham perusahaan itu adalah milik seseorang yang tidak pernah ia duga. Jantung Diego berdetak cepat. La tidak pernah menyangka sama sekali. Pria itu bergegas meraih kunci mobil dan jasnya, lalu melesat pergi menuju area parkir. Tirta harus tahu ini semua. Gumam Diego. La mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Semua bukti sudah ia kantongi. Pras sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Menurut dokter, jika keadaannya sudah stabil, ia diperbolehkan untuk pulang. Pria itu sudah merasa lebih baik. Siang, Tirta, bagaimana Diego? Apa kamu sudah berhasil menghubungi Sarah? Oh ya, kemana ponselku? Pras mencecar Diego dengan beberapa pertanyaan. Ponselmu hancur berantakan saat kejadian. Maaf aku tidak bisa selamatkan waktu itu. Pras menghela napas berat. Kalau begitu, besok bawakan aku ponsel baru. Diego mengangguk menyanggupi. Aku mau bicara penting. Tentang perusahaan. Diego mendekatkan kursinya pada Pras. Oke, tapi aku mau menghubungi istriku dulu. Tolong sambungkan. Tapi di Indonesia saat ini tengah malam, Tirta. Apa tidak sebaiknya, hubungkan sekarang. Cepat. Pras tak sanggup lagi menahan rindunya pada Sarah hingga ia tidak menerima bantahan dari Diego dalam hal ini. Tanpa bicara lagi, Diego menekan kontak bernama Serani dengan mode video call. Kemudian bergegas memberikan ponselnya pada Pras. Pras yang sudah mengubah posisi tidurnya jadi setengah duduk, memberi kode dengan tangannya agar Diego menjauh. Setelah memutar bola matanya, Diego memaksakan diri keluar dari ruang perawatan itu. Jantung Pras berdegup kencang selama menunggu panggilan videonya diterima. La bersabar menunggu. Pasti saat ini Sarah sedang tertidur pulas. Pras tersenyum lebar ketika layar ponselnya sudah menampakkan wajah istrinya yang cantik. Sarah memakai pakaian gamis lengkap dengan hijab instannya. La pasti berpikir yang menghubunginya adalah Diego. Ya Allah,
Pras, Sarah terpekik melihat wajah Pras di layar. Halo, sayang, aku rindu. Pras mulai berbicara. Aku juga, kapan pulang? Anak-anak juga kangen banget sama kamu, Pras. Sarah tak dapat menyembunyikan rasa harunya. Wajahnya yang tersenyum telah basah oleh air mata yang tak berhenti berjatuhan. Jangan nangis, sayang. Aku akan pulang secepatnya. Keduanya saling menatap penuh rindu. Mengungkapkan rasa yang selama ini terpendam. Pras tak menjawab ketika Sarah menanyakan tentang insiden yang ia alami. La juga tidak membahas tentang perusahaannya yang bangkrut. La tak mau Sarah ikut memikirkan semua itu. Aku baik saja. Beberapa hari lagi aku akan pulang. Tunggu aku, sayang. Pras menutup ponselnya setelah cukup lama melepas rindu dengan Sarah. Diego kembali masuk dan mendekatkan sebuah meja pada tempat tidur Pras. Pria itu meletakkan laptop Pras di sana dan mulai menyalakan. Pras yang tak sabar terus memperhatikan layar laptopnya, sambil mendengarkan penjelasan dari Diego. Kita harus mulai lagi dari nol, mencari investor baru, mengadakan presentase dan sebagainya, jelas Diego. Pras mengangguk beberapa kali setiap Diego menjelaskan sesuatu. Aku menemukan beberapa bukti siapa dalang atas bangkrutnya perusahaan. Pras mengerutkan keningnya. Ia kembali fokus pada layar laptop yang menampilkan data-data bukti yang ditemukan Diego. Hampir semua investor dan relasi bisnis kita sekarang bekerja sama dengan perusahaan ini. Pemiliknya adalah ini. Aku sudah tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan kita. Tapi ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa Diego? Cepat katakan. Sanggah Pras tak sabar menyelidikinya. Kamu lihat ini. Diego kembali menunjuk layar. Setengah saham perusahaan itu adalah milik seseorang. Kamu bisa lihat sendiri namanya di sini. Netra Pras melebar saat membaca nama yang sama sekali tidak pernah ia duga. Opa Vincent,